Bab 337. Dera yang kuat 1. Tetua Nimora, apa kalian ingin klan Joran menjadi budak kalian di klan Nimora? Tanya Osval sambil menelan ludahnya. Meski begitu, ia sebenarnya tidak ingin klan Joran menjadi budak dari klan Nimora. Namun di hadapan keluarga kerajaan yang sangat kuat, dia tidak punya hak untuk menolak. Kenapa klan Joran menanyakan ini? Klan Nimora datang hanya ingin berteman dengan klan Joran. Tidak punya maksud apa-apa, kalian terimalah ini dahulu, kalau masih kurang, datanglah untuk mengambil lebih. Kata tetua klan Nimora dengan senyum di wajahnya. Berteman. Semua orang di klan Joran tercengang. Keluarga kerajaan sebenarnya ingin berteman dengan klan Joran. Namun hal yang lebih mengejutkan masih akan terjadi. Kemudian, puluhan keluarga kerajaan datang secara berurutan. Mereka semua mengirimkan hadiah dalam jumlah besar, harta langka, bahkan senjata bintang dan darah binatang aneh. Mereka sangat banyak sehingga aula hampir tidak bisa menampungnya. Hal-hal ini cukup untuk membuat klan Joran berkembang pesat dalam waktu yang sangat singkat. Mungkin hanya butuh beberapa tahun untuk menjadi bagian dari keluarga kerajaan. Apa yang sebenarnya terjadi? Setelah keluarga kerajaan pergi, Osval memandang Avaris dengan bingung. Dia sangat ingin tahu, apakah keluarga kerajaan tiba-tiba gila atau apa. Sederhana sekali, hidup mereka kini ada di tanganku. Hanya dengan sedikit tenaga, aku bisa membuat mereka hancur. Kata Avaris. Saat ini, dia akhirnya sedikit tenang. Bagaimana mungkin? Mereka adalah para master di keluarga kerajaan, mungkin kekuatan mereka di atas celestial dewa bintang 4 atau 5. Osval jelas tidak percaya dengan apa yang dikatakan Avaris. Avaris hanya celestial dewa bintang 1. Mana mungkin mengendalikan nyawa para bangsawan yang sangat kuat? Kalau dia mati baik-baik, mereka bukan sekedar celestial dewa bintang 4 atau 5. Mereka punya banyak orang celestial dewa bintang 8 atau 9, bahkan ada yang puncak celestial dewa. Kata Avaris. Setelah mendengarkan kata-kata Avaris, Osval hanya bisa menelan ludahnya. Celestial dewa bintang 8 atau 9, bahkan celestial dewa puncak. Mereka tidak ada alasan untuk bersikap sopan kepada kita. Osval bahkan lebih terkejut lagi. Avaris, tentu saja mereka tidak takut padaku, tapi mereka takut pada Tuan Armot. Apa? Tuan Armot benar-benar bisa menundukkan puncak celestial dewa? Apa mungkin dia master di level celestial Omega? Mata Osval semakin lebar. Hanya master level celestial Omega yang dapat mengintimidasi master di puncak celestial dewa. Devan adalah master level celestial Omega. Ini sungguh luar biasa. Avaris mengangguk dan berkata, ya, Tuan Armot memang seorang celestial Omega. Terlebih lagi, dia bukan celestial Omega biasa. Celestial Omega bintang 2 dari keluarga kerajaan Millennium bisa dipukuli hingga babak belur oleh Tuan Armot. Mengingat apa yang dilakukan Devan di Istana Luna, Avaris merasakan darahnya mendidih. Sangat panas. Devan bisa membunuh keluarga kerajaan dan menundukkan celestial Omega yang kuat. Ini adalah sesuatu yang tidak pernah dia bayangkan. Liora, kamu telah menemukan pria yang baik. Avaris memandang Liora dengan rasa iri. Makhluk kuat seperti Devan. Bahkan Avaris akan tergoda. Hari ini jelas merupakan hari yang mengubah nasib klan Joran. Mulai hari ini, tidak ada klan Hiden yang berani macam-macam dengan klan Joran. Meski klan Joran belum kembali ke puncaknya, tapi pengaruh klan Joran telah melampaui puncak. Namun Avaris tak merinci konflik antara Devan dan klan Israfil. Masa depan klan Joran masih bergantung pada pertarungan antara Devan dan klan Israfil. Jika Devan kalah, yang pertama akan dibunuh keluarga kerajaan adalah dia.
Tapi sekarang, dia tidak punya lain. Antara mengikuti Devan menuju puncak kejayaan, atau binasa. Sedangkan saat ini Devan mengikuti Dera datang ke klan Sone. Klan Sone tidak sebesar klan Iluna, namun tetap saja sangat menakutkan. Benar-benar sebanding dengan kota besar. Bangunannya sebagian besar bergaya retro, penduduk klan Sone juga mengenakan pakaian kuno, seolah-olah saat ini Devan memasuki kota kuno. Dera langsung membawa Devan ke kamarnya. Jangan bicara. Sebelum Devan sempat bereaksi, Dera langsung memasukkan tangan kecilnya. Devan tiba-tiba mengerutkan kening. Sial, apa setiap kakak perempuannya memiliki kebiasaan sama? Dia tidak lagi cacat. Jika terus dipancing, akan terjadi sesuatu. Hei, sepertinya guru tidak berbohong, kamu memang jago. Dera berkata dengan ekspresi terkejut. Kakak, bisakah kamu melepaskannya? Kata Devan dengan getir. Kenapa kamu begitu cemas? Coba aku lihat seberapa jago kamu. Dera tidak berniat melepaskannya. Devan berusaha sekuat tenaga menenangkan diri. Tapi, perasaannya tidak bisa dibendung sama sekali. Dera sekarang lebih luar biasa dan lebih indah dari sewaktu di gunung. Dulu, dia adalah salah satu murid kaisar pembunuh. Tidak ada yang istimewa dari dirinya kecuali dia memiliki bakat bela diri tertinggi di antara kakak perempuan. Tentu saja, di antara 9 kakak perempuan Devan, masing-masing sangat berbakat. Maka dari itu, Devan tidak merasakan sesuatu yang berbeda. Tapi sekarang, Dera adalah master tingkat Celestial Omega, dia juga seorang putri suci keluarga kerajaan. Perasaannya itu tiba-tiba berubah. Ah, bagus sekali. Sesaat kemudian, mata Dera membelalak. Kak, bisakah kamu lepaskan dan kita bicara? Devan memohon. Tidak. Kenapa kamu jadi pilih-pilih? Aku sering memergokimu tidur di gunung, kamu tidak keberatan. Kata Dera tidak puas. Tadinya aku sakit, tapi sekarang aku merasa tidak nyaman, kata Devan dengan getir. Apa kamu merasa tidak nyaman? Apa kamu ingin aku membantumu? Kata Dera sambil tersenyum. Perkataan Dera langsung membuat api kirin di Devan hidup kembali. Namun, setelah lama tidak bertemu, akan buruk jika langsung menerkam kakak perempuannya begitu kita bertemu, bukan? Apa yang kamu takutkan? Kakak berlatih seni kirin hanya untukmu, kata Dera dengan menawan. Devan akhirnya lepas kendali dan memeluk Dera. Tapi kemudian Dera menjauhkan kepalanya dengan sedih. Oh maaf, kakak lupa. Hari ini akan ada saudara yang berkunjung, ucap Dera dengan tatapan menyesal. Meskipun tidak bisa lebih jauh lagi, tapi pelukan sudah cukup kan? Saat ini, ada ketukan di pintu. Siapa? Ini aku, Nona, aku Mila. Mila adalah pembantu Dera. Tuan memintamu untuk segera menemuinya, kata Mila. Oke, aku mengerti. Dera berkata kepada Devan dengan nada meminta maaf, adik, ayahku mencariku. Aku akan pergi dulu dan kamu tunggu aku di sini, aku akan datang menemuimu nanti. Tapi kak, bukankah kamu mau menemani aku? Kata Devan sedikit tidak senang. Bocah bodoh, aku punya banyak urusan. Dera terkekeh, lalu merapikan pakaiannya, membuka pintu dan pergi. Dera pergi, Devan langsung berbaring di ranjang Dera. Aroma wangi Dera membanjiri lubang hidungnya, membuat dia merasa sangat nyaman. Tak lama kemudian, Dera datang ke aula. Selain ayahnya, ada juga sejumlah tetua klan Sone. Saat ini, semua orang punya tampang serius. Melihat Dera, wajah Fritz Sone menjadi pucat. Saat berikutnya dia membentak marah, dasar brengsek, kenapa kamu tidak berlutut di depanku? Dera terkejut dan segera berlutut di lantai. Bersambung.
Bab 337. Dera yang kuat 2. Ada apa, Ayah? Kamu masih berani bertanya padaku ada apa? Apa yang sudah kamu lakukan terhadap puluhan keluarga kerajaan? Beraninya kamu, kata Fritz dengan sangat marah. Jelas, dia sudah tahu apa yang dilakukan Dera di pertemuan. Klan Sone sangat berkuasa di kalangan keluarga kerajaan. Dan kekuatan Dera tidak kalah dengan dirinya, sebagai seorang pemimpin klan Sone. Namun, dia tidak mungkin melawan puluhan keluarga kerajaan. Ya, Dera, kamu terlalu impulsif. Meski kamu sudah menerobos ke Celestial Omega, kamu tidak boleh begitu bodoh. Para tetua juga berkata dengan muram. Dan juga, aku dengar kamu membawa anak laki-laki bernama Devan itu ke sini. Fritz terlihat marah. Devan sudah menamparkan putra suci klan Israfil. Klan Israfil pasti akan geram jika mengetahuinya. Keluarga kerajaan milenium tidak bisa dianggap enteng. Ketika saatnya tiba, akibatnya bukan akan sangat sulit untuk ditanggung klan Sone. Master klan Sone terkuat kini adalah Dera, yang baru saja menerobos ke ranah Celestial Omega. Tapi klan Israfil punya 3 putra suci dan 2 putri suci. Mereka adalah generasi muda klan Israfil yang kuat. Mana mungkin klan Sone bisa melawan mereka? Ayah, klan Israfil yang mulai mengajakku bergabung dengan klan mereka. Aku menolaknya, tapi mereka tetap memaksaku, jadi adikku mengambil tindakan. Apa kamu mau aku bergabung dengan klan Israfil? Dera mengertakkan gigi. Perkataan Dera membuat Fritz kaget. Lah tentu tidak ingin Dera bergabung dengan klan Israfil. Lagi pula, sesosok jenius seperti Dera jarang ada di keluarga kerajaan milenium. Dia adalah masa depan klan Sone. Jika Dera bergabung dengan klan Israfil, meski bisa tetap mengurus klan Sone, namun kurang efektif dibandingkan peran Dera di klan Sone. Namun kini Devan telah menyinggung klan Israfil. Jika klan Israfil melampiaskan amarahnya pada klan Sone, maka klan Sone tidak akan punya masa depan lagi. Dera, kamu sudah ceroboh. Seharusnya kamu tidak membawanya ke klan kita, kata para tetua dengan serius. Dera, sekarang, segera usir dia keluar dari klan Sone. Fritz berkata dengan sungguh-sungguh. Ayah, berhenti bicara. Jika kamu tidak mengusirnya, aku akan mengusirmu juga. Fritz menyela Dera dengan kasar. Baiklah, kalau begitu aku akan pergi. Kuharap kalian tidak menyesal. Perkataan Dera serius lalu dia perlahan berdiri. Jangan kamu sesali nanti. Apa kamu pikir karena Devan bisa mengalahkan Celestial Omega Bintang 2, dia bisa menaklukkan keluarga kerajaan milenium? Kehebatan keluarga kerajaan milenium di luar bayanganmu. Fritz berkata acuh tak acuh. Dera tidak berkata apa-apa lagi dan berbalik untuk pergi. Berhenti. Fritz menghentikannya. Dera, apa lagi? Apakah kamu benar-benar akan meninggalkan keluargamu demi anak laki-laki bernama Devan itu? Fritz sangat marah. Ayah tidak akan memahami hubungan antara aku dan dia. Bisa dikatakan aku lahir di dunia ini untuk dia. Jika ayah tidak bisa menerimanya, maka aku tidak punya pilihan selain meninggalkan klan Sone, kata Dera dengan tatapan kosong, tanpa ekspresi. Lah, begitu Dera selesai berbicara, Fritz menamparnya. Jangan kira kamu bisa seenaknya karena kamu sudah menerobos ke Celestial Omega. Bagaimanapun juga, aku ini ayahmu. Fritz berkata dengan marah. Dera menutupi wajahnya dan menggigit bibirnya. Dera, patuhlah. Kamu sekarang bertanggung jawab atas masa depan klan Sone. Jangan terjebak di antara hubunganmu dengan seorang bocah. Masih ada banyak kemungkinan di masa depanmu, jangan sia-siakan pada seorang bocah berandalan. Kamu akan bertemu banyak talenta luar biasa di masa depan, mereka adalah tujuan kamu.
Ya, Dera, anak itu menyinggung klan Israfil. Dia mungkin tidak bisa bertahan lebih lama lagi. Satu persatu tetua menasihatinya. Apa kalian mengira dia sudah pasti mati? Dera memandang semua orang dengan sedikit kecewa. Itu klan Israfil. Hanya dengan beberapa master saja mereka sudah bisa menghancurkan keluarga kerajaan. Sekuat apapun Devan, dia hanya satu orang. Nama keluarga kerajaan Millennium bukan sekedar omong kosong. Yang jelas, semua orang di klan Sone, kecuali Dera, merasa Devan sudah pasti mati. Devan tidak akan mati. Dera menggelengkan kepalanya dan tidak ingin berkata apa-apa lagi. Dia berbalik dan pergi. Aku tidak mengizinkanmu pergi, kata Fritz keras. Segera, sekelompok tetua juga berdiri. Sepertinya ingin menahan Dera dengan paksa. Dera memandang semua orang dengan acuh tak acuh dan berkata, kalian pikir kalian bisa menahanku? Semua orang terkejut. Memang Dera adalah Celestial Omega. Kalaupun mereka bersatu, mereka mungkin bukan lawan Dera. Aku menghormati kalian sebagai para tetua. Jadi aku mendengarkan kalian, tapi jangan pikir aku akan membiarkan kalian mengendalikanku. Tidak ada yang bisa mengubah keputusanku, kata Dera dengan galak. Menghadapi Dera yang keras kepala, semua orang tidak berdaya. Karena di sini kekuatan tertinggi akan selalu dihormati. Dan Dera mempunyai kekuatan setingkat Celestial Omega. Ketika dia berada di klan Sone, otomatis dia merupakan yang paling kuat. Jika dia marah, pemimpin klan tidak bisa melakukan apa-apa. Yang pasti adalah tidak ada cara untuk mengubah pikirannya. Orang super kuat seperti Dera biasanya akan melakukan apapun yang diinginkannya kecuali dia melakukan pengkhianatan. Tapi kali ini berbeda. Devan sudah membuat masalah dengan keluarga kerajaan Millennium. Klan Sone tidak akan mampu melakukan apa-apa. Aku yang bertanggung jawab atas semuanya. Kalian pernah memaksaku untuk mengganti namaku dari merah. Jangan paksa aku untuk mengubahnya lagi, ucap Dera dingin. Dera juga melakukan kesalahan besar saat itu. Sebenarnya ini bukanlah pelanggaran. Seorang pria kuat tertarik dengan Dera, tapi dia menolaknya. Orang itu menggunakan kekuatan keluarganya untuk memberi tekanan pada Dera. Klan Sone tidak tahan, akhirnya ingin Dera berkompromi. Tapi Dera pada dasarnya berkemauan keras. Tentu saja dia tidak mau. Akhirnya, dia mengganti namanya dari merah dan keluar dari klan Sone. Kemudian Dera bertemu Kaisar Pembunuh. Menjadi murid dari Kaisar Pembunuh. Dengan bantuan Kaisar Pembunuh, kekuatannya meningkat pesat. Awalnya, dia tidak punya rencana untuk kembali ke klan. Namun belakangan dia tahu ada perubahan drastis dalam klan. Mereka hampir dimusnahkan. Dera akhirnya memilih kembali ke klan. Menyelesaikan segalanya untuk keluarga. Sekarang, dia telah menerobos ke ranah Celestial Omega. Karena yang menonjol akan jadi target pertama, klan Sone selalu bersikap rendah hati dan tidak mengumumkan Dera menjadi Celestial Omega. Namun hari ini, Dera tidak hanya menunjukkan kekuatan Celestial Omega di hadapan publik, tetapi juga membawa kembali Devan yang telah menyinggung klan Israfil. Hal ini hanya akan membawa kemusnahan pada klan Sone. Tapi, jika Dera tidak kembali ke klan Sone sudah tidak ada lagi sekarang. Dan juga klan Sone tidak akan sekuat sekarang. Oleh karena itu, Dera merasa tidak mengecewakan klannya. Oleh karena itu, wajar saja ia tidak ingin dibelenggu oleh klan. Baiklah, aku akan menemui Devan. Jika kalian tidak suka kita tinggal di klan Sone, kita akan pergi. Setelah Dera selesai berbicara, dia langsung pergi. Dera. Semua orang ingin mengatakan sesuatu, namun sayangnya sosok Dera telah menghilang.
Devan, aku di sini, keluar kamu. Pada saat ini, suara menggelegar terdengar di seluruh klan Sone. Klan Israfil datang ke sini. Bersambung.